Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 17, kami akan menyampaikan materi terkait expert system backward chaining. Baiklah, kami terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri Ranti Putrinian dengan NPM 223510056, kemudian ada rekan saya Sinta Bella dengan NPM 223510362. Baik, kali ini kami akan membahas tentang yang pertama itu expert system backward chaining, kemudian ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu penerapan inferensi backward chaining pada sistem pakar diagnosa awal penyakit tulang. Kemudian ada langkah-langkah metode yang digunakan. Yang pertama itu menentukan hipotesis sistem mulai dari dugaan penyakit dan mencari gejala yang mendukungnya. Kemudian menelusuri basis pengetahuan, yaitu sistem memeriksa aturan jika gejala sesuai hipotesis diterima, jika tidak lanjut ke aturan lain. Kemudian yang ketiga itu menentukan diagnosa. Jika semua gejala terpenuhi, penyakit terdiagnosis. Jika tidak, sistem menyatakan tidak ditemukan penyakit. Nah, kita masuk ke expert system backward chaining. Nah, jadi expert system dengan backward chaining ini adalah sistem pakar yang menggunakan metode penelaaran mundur untuk mencari solusi dari suatu masalah, seperti diagnosis penyakit. Prosesnya dimulai dengan hipotesis atau misalnya kemungkinan penyakit, dan kemudian sistem penelusuri basis pengetahuan untuk mencari gejala yang mendukung hipotesis tersebut. Jika semua gejala yang diperlukan terbukti benar, maka hipotesis diterima. Jika tidak, sistem mencoba hipotesis lain atau menyatakan bahwa tidak ada diagnosa yang sesuai. Metode ini lebih efisien dalam kasus di mana jumlah hipotesis lebih sedikit dibandingkan jumlah fakta, karena hanya memeriksa aturan yang relevan dengan tujuan akhir. Kemudian di sini ada gambarannya yang jika observasi dengan observasi 2 maka dia kaidah A, jika observasi 2 dengan observasi 3 itu dia kaidah B, jika observasi 3 dengan observasi 4 itu kaidah C. Nah, jadi kaidah A itu fakta pertama, kaidah B itu fakta kedua, dan kaidah C itu fakta ketiga. Nah, jadi fakta pertama sama fakta kedua jadi kaidah D, kemudian fakta kedua dengan fakta ketiga itu jadi kaidah E. Nah, kemudian kaidah D dengan kaidah E itu adalah tujuannya. Nah, jadi di sini contoh kasusnya penerapan inferensi backward chaining pada sistem pakar diagnosa awal penyakit tulang. Nah, jadi inferensi backward chaining adalah metode logika dalam sistem pakar yang digunakan untuk mencari solusi dengan cara mundur dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam sistem pakar diagnosis penyakit tulang, backward chaining bekerja dengan memulai dari diagnosis penyakit yang mungkin dan mencari bukti-bukti yang mendukung diagnosis tersebut. Sistem akan menelusuri gejala-gejala yang ada, bertanya pada pengguna misalnya apakah Anda merasakan rasa sakit pada bagian tertentu, dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan apakah kondisi tersebut cocok dengan suatu penyakit. Kemudian ada spesifikasi sistemnya. Yang pertama itu ada antar muka pengguna atau user interface. Nah, jadi pengguna atau pasien menjawab pertanyaan tentang gejala yang dirasakan melalui aplikasi desktop atau web. Kemudian ada basis pengetahuan atau knowledge base. Itu berisi aturan yang menghubungkan gejala dengan penyakit tulang, misalnya artritis, osteoporosis, dan faktor risiko yang relevan. Kemudian yang ketiga itu ada mesin inferensi atau inferensi engine, menggunakan backward chaining untuk memulai dari diagnosis yang mungkin dan mencari gejala yang mendukung diagnosis tersebut. Kemudian yang keempat itu ada proses diagnosa. Nah, jadi sistem memeriksa gejala pasien untuk memastikan kecocokan dengan penyakit yang dihipotesiskan, lalu meminta informasi lebih lanjut untuk konfirmasi. Kemudian ada basis data pasien. Itu menyimpan data pasien untuk referensi dan diagnosa lebih akurat di masa depan. Nah, jadi aturannya yang pertama itu ada basis pengetahuan. Jadi setiap gejala dikaitkan dengan penyakit tertentu, misalnya nyeri tulang dapat menunjukkan osteoporosis atau osteoartritis. Kemudian ada backward chaining. Nah, jadi sistem memeriksa apakah suatu penyakit dapat dijelaskan oleh gejala yang dimiliki pasien. Jika penyakit tidak langsung terhubung, sistem akan mengecek penyakit terkait lainnya. Kemudian ada diagnosa penyakit. Nah, jadi fungsi mencari penyakit yang berhubungan dengan gejala yang dimasukkan oleh pengguna dengan memberikan kemungkinan penyakit. Kemudian ada proses. Nah, jadi pengguna memasukkan gejala, sistem mencocokkan dengan basis pengetahuan dan memberikan hasil diagnosa penyakit yang mungkin. Kemudian inputnya itu yang pertama itu ada gejala pengguna, yaitu pengguna memasukkan gejala yang dirasakan dipisahkan dengan koma. Metodenya yang pertama itu ada backward chaining, memeriksa hubungan gejala dengan penyakit dimulai dari penyakit yang dicurigai. Yang kedua itu diagnosa penyakit, mencocokkan gejala pengguna dengan penyakit terkait dalam basis pengetahuan dan memberikan hasil diagnosis.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sinta Bella. Kepada Sinta Bella dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk penerapan inferensi backward chaining pada sistem pakar diagnosa awal penyakit tulang. Di mana di sini ada variabel yang digunakan. Yang pertama itu ada knowledge base, itu untuk menyimpan hubungan antara gejala dan penyakit, misalnya nyeri tulang, osteoporosis, dan osteoartritis. Dan yang kedua ada gejala pengguna, itu input dari pengguna berupa daftar gejala yang dimasukkan lalu dipisahkan dengan koma, misalnya nyeri tulang, koma, patah tulang. Backward chaining atau gejala penyakit sama dengan true, true jika penyakit dalam gejala, false jika penyakit tidak ada di knowledge base, lalu true jika penyakit memiliki subpenyakit yang didukung gejala. Lalu yang selanjutnya ada variabel kemungkinan sub underscore penyakit, yang dimana itu untuk menyimpan daftar penyakit yang mungkin berdasarkan gejala pengguna. Lalu variabel penyakit yaitu penyakit yang sedang diperiksa dalam proses backward chaining atau dalam percocokan gejala. Lalu ada variabel subhipotesis yaitu penyakit atau subpenyakit yang diperiksa lebih lanjut selama proses backward chaining. Selanjutnya penerapan menggunakan Python. Yang dimana di sini ada basis penggunaan atau knowledge base, sama dengan ada penyakit nyeri tulang, patah tulang, bengkak sendi, sulit berjalan, kekakuan pagi hari, tulang keropos, sendi kaku dan nyeri sendi. Mana di sini juga ada osteoporosis, osteoartritis, faktur, artritis, dan lain-lain. Lalu di sini ada fungsi backward chaining-nya, itu dengan codingan def backward underscore chaining dalam kurung gejala, koma penyakit. If penyakit in gejala, return true. If penyakit not in knowledge base, return false. For subhypothesis in knowledge base atau penyakit, if backward underscore chaining gejala, koma subhypothesis, return true. Di sini juga ada return false. Fungsi untuk mendapatkan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala itu def diagnosa penyakit, gejala pengguna, kemungkinan underscore penyakit sama dengan set for gejala, penyakit underscore list in knowledge base dan items. If gejala in gejala pengguna, kemungkinan underscore penyakit, titik update, dalam kurung penyakit underscore list, lalu return pengguna kemungkinan underscore penyakit. Lalu input dari pengguna sama dengan print sistem pakar diagnosa penyakit tulang. Gejala underscore pengguna sama dengan input, lalu masukkan gejala yang dialami, pisahkan dengan koma, split. Lalu proses diagnosa yaitu hasil underscore diagnosa sama dengan diagnosa underscore penyakit gejala pengguna. Lalu menampilkan hasil, if hasil diagnosa print berdasarkan gejala yang Anda masukkan, kemungkinan penyakit yang Anda derita adalah for penyakit in hasil diagnosa print F kurung ketik 2 kurang penyakit, else print tidak ditemukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan. Lalu outputnya seperti ini. Sistem pakar diagnosa penyakit tulang, masukkan gejala yang dialami, disertai koma yaitu patah underscore tulang. Lalu berdasarkan gejala yang Anda masukkan, kemungkinan penyakit yang Anda derita adalah fraktur. Baiklah, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.